Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ablia Ardianingrum, tim 153 1915. Di sini kami akan mempresentasikan tentang chapter 4, yaitu dari ide hingga program. Di sini saya akan membahas tentang chapter 4, dari ide hingga program. Saya akan membahas tentang subbab ke-15. Pendidikan, pelatihan, dan masuk ke industri, siapa yang membutuhkan studi media? Baik industri televisi dan sistem pendidikan Inggris berubah dengan cepat saat kami tiba di awal abad baru. Fluiditas baru ini seperti banyak perubahan lain, karena sebagian untuk meningkatkan kemurasan dan aksesibilitas teknologi, televisi, dan video, dan sebagian untuk fragmentasi kedua lembaga. Sebuah sistem yang lebih berbasis pasar berarti bahwa baik televisi maupun pendidikan menikmati keamanan itu di masa lalu. Tetapi pada saat yang sama mereka berdua jauh lebih terbuka untuk spektrum yang lebih luas dari populasi. Hingga tahun 1970-an, industri film dan televisi tampak sangat tidak bisa ditembus oleh pihak luar. Gaya lama merekrut adalah melalui kontak pekerjaan, teknisi sering berlari dalam keluarga. BBC menjalankan skema pelatihan jalur cepat untuk selebaran tinggi, lulusan muda, hampir semua Oxbridge, dan hampir secara eksklusif pria. Banyak di antara menjadi pengendali program dan direktur jenderal di masa depan. BBC selama bertahun-tahun satu-satunya organisasi untuk melakukan pelatihan formal untuk direktur program atau nilai teknis. Lain, pelatihan cenderung berada di pekerjaan melalui bentuk magang dan patronase. Pendatang baru dimulai sebagai pelari atau pembuat teh dan diharapkan untuk belajar melalui pengamatan dan mengambil remah informasi yang dijatuhkan oleh para ahli. Terkadang mereka bekerja dengan cara mereka menaiki tangga tanpa instruksi. Hanya dengan berada di sekitar pembuatan program, diperkirakan etos akan merembes masuk sebagai sektor independen. Tumbuh di tahun 1970-an dan 1980-an, banyak lokakarya mendirikan mereka sendiri. Bentuk pelatihan skala kecil. Kelompok perempuan khususnya, mereka harus ada pelatihan terutama bagi mereka di mana pria teknologi percaya diri tidak akan mendominasi. Organisasi yang berbasis di London Women's Audiovisual Education Scheme (WIF) yang bertujuan untuk memberikan informasi bebas jargon, pelatihan dan saran bagi perempuan di semua tahap dalam karir mereka di lingkungan yang menantang, dinamis, terfokus, dan mendukung. Dengan datangnya Channel 4 di tahun 1982, produksi independen berkembang biak dan inisiatif untuk pelatihan yang didanai industri bergeser dari penyiar ke sektor yang independen. Organisasi komersial yang menawarkan pelatihan disiapkan dan berbagi pilihan program mulai dari kelas lokal, otoritas disubsidi, acara bergengsi yang dijalankan oleh tokoh terkenal. Kemudian bermunculan di seluruh negeri karena perubahan ini terjadi di industri. Semakin banyak lembaga pendidikan biasanya adalah politeknik lokal yang pada awal 1990-an berubah menjadi kelompok terbaru dari universitas, mendirikan kursus praktis yang bertujuan pada produksi kreatif film dan video. Ini biasanya terpisah dari disiplin kritis yang berkembang dari studi media dan studi budaya. Evolusi kedua, helai ini menyebabkan perdebatan sengit atas manfaat relatif pendidikan.
yang mendorong sikap kritis dan pelatihan yang hanya mempersiapkan siswa untuk pekerjaan. Dan bagaimana dua mengimbangi satu sama lain? Kursus praktis telah berkisar dari yang secara khusus berorientasi pada produksi eksperimental dan avant-garde, bekerja dalam tradisi seni rupa, dan mereka dengan mata mereka tegas tetap pada siaran dan outlet komersial. Dalam lembaga pendidikan yang sama, mereka yang mengejar praktek dan mereka yang mengejar mata pelajaran lebih akademis bisa dan masih sering entah bodoh tentang kegiatan satu sama lain atau secara terbuka loggerheads. Dengan perluasan pendidikan tinggi, semakin banyak pendatang ke industri televisi yang telah lulus, tetapi studi media tidak selalu tampak dengan nikmat. Sebagai program telah berusaha untuk memperkenalkan pekerjaan yang lebih praktis, industri tetap skeptis. Pertama, dikatakan perguruan tinggi lebih tetap tertarik pada teori dan kritik daripada di pelatihan. Kedua, banyak perguruan tinggi yang tidak dapat melakukan pelatihan yang diperlukan pula. Dan terakhir, tetapi tidak sedikit yang diharapkan untuk pekerjaan hanya tidak ada. Siswa disesatkan atas pekerjaan di media. Menjalankan sebuah headline di Sunday Telegraph dengan alasan bahwa siswa yang terpikat kursus dengan harapan pekerjaan dan kemudian folk off dengan mendekonstruksi opera sabun seperti tetangga, terkadang tampaknya kecenderungan semua menarik-narik dalam arah yang berbeda. Dan bahwa pendidikan dan televisi saling meruntuhkan satu sama lain. Kenyataannya lebih kompleks daripada ketakutan ini menyarankan. Di satu sisi menyapu luas studi media yang telah menyerbu televisi itu sendiri, membawa baik napas skeptisme dan pemahaman yang lebih luas dari medium. Meskipun sinisme, banyak pendekatan teoritis pertama kali dikembangkan antara aktivis dan akademisi pada posisi perempuan dan etnis minoritas. Misalnya, kritik berita dan dalam cara gambar itu sendiri dapat membawa pesan implisit telah diambil atas kapal oleh lembaga televisi. Baik Jane Root, controller dari BBC, dan Michael Jackson, Chief Executive of Channel 4, mulai karir mereka dengan media studi dan telah dibangun atas dasar itu. Nah, kemudian studi media kursus sering dipimpin oleh para profesional televisi dan banyak praktisi bergerak bolak-balik antara mengejar dan karir televisi mereka. Badan Pelatihan Industri Skills bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan seperangkat kualifikasi kejuruan terkait untuk menjalankan bersama kursus akademik. Kesenjangan antara praktis pelatihan dan kritis pendidikan adalah mengurangi. Melemahnya batas memiliki implikasi lain. Perguruan tinggi dan terkadang siswa individu dapat membangun berbagai kontak di antara stasiun televisi lokal dan lembaga pendanaan lainnya. Beberapa link mungkin formal, seperti itu antara John Moore University, Liverpool, dan Mercy televisi. Orang lain dilakukan secara ad hoc. Sebagai contoh, sebuah perguruan tinggi dapat mengambil komisi untuk membuat layanan publik atau video perusahaan yang mereka mungkin sebagian mendanai diri mereka sendiri atau yang mungkin sepenuhnya dibayar oleh sponsor mereka. Kursus sering didekati dengan permintaan bagi siswa untuk melakukan penelitian lokal yang
ditujukan kepada perusahaan yang independen. Editor komisioning secara teratur mengunjungi acara kelulusan siswa dengan helai untuk sutradara pertama kalinya. Dan mereka hanya melihat hasil studi dari siswa-siswa dari perguruan tinggi tersebut. Kekhawatiran dalam industri. Kedua lebih cut tenggorokan, majikan, dan mereka yang baru saja mendapatkan oleh pada anggaran shoestring, semua mudah mengeksploitasi harapan di antusiasme terkemuka di didikan teknisi dan direksi. Dari mahasiswa Universitas Humboldt, syuting film kelulusan mereka pada pelatihan pemain muda untuk tim junior West Hull syuting adalah pada SHVS, rekaman video untuk memprediksi bahwa tarif mereka akan melemahkan oleh rendah dibayar dan orang muda terlatih. Memang, studi pelacakan Institut Film Inggris mengungkapkan bahwa lebih dari 10 freelance yang mereka telah bekerja untuk waktu yang lama tidak dibayar. Namun, televisi tidak lagi menjadi industri yang bentuknya aman dan tetap. Pada FT2 tahun 1996, skema ini telah berhasil memperluas dasar perekrutan sebagai Tudor Gates. Wakil Presiden BICTU meletakkannya, "Kami siap untuk mengambil siapapun dari jalan yang kami merasa akan membuat teknisi junior yang lebih baik. Tidak ada kualifikasi pendidikan yang diperlukan, hanya bakat, antusiasme, dan komitmen." Ia menegaskan kembali, tujuan untuk mematahkan cetakan dari industri yang untuk mencapai kelompok trainee yang sekitar 50% pria dan wanita dan sekitar sepertiga dari etnis minoritas. Akibatnya, wajah hitam yang terlihat pada kru film dan lebih banyak perempuan. Kemudian, Susan William AFM dan FT2 Train. Beliau sangat sering sekali menonton televisi dan tahu apa yang ada di televisi, tapi beliau belum benar-benar mempelajarinya sampai beliau belajar ke Salford College of Technology. Kemudian dia belajar ke BTech National Diploma di Studi Visual dan Komunikasi. Nah, beliau ditawarkan praktek serta teori. Kemudian dia memilih untuk belajar 70% praktek. Kemudian beliau belajar tentang fotografi, film, video, animasi, dan penelitian produksi. Nah, beliau sangat senang atau sangat favorit pada komedi situasi Rising Dem, kemudian Deliver Birds, dan sinetron. Tetapi beliau khawatir bahwa tidak ada orang yang berkulit hitam di dalamnya. Beliau tidak ingin mengatakan bahwa televisi itu telah rasis. Namun, beliau mengartikan bahwa itu adalah sebagian dari zaman. Dalam pembelajaran sudah cukup baik di Newcastle secara keseluruhan. Kemudian banyak mahasiswa yang sudah menjadi manajer produksi dan sekelompok lulusan baru saja menyelesaikan sebuah film dengan fitur anggaran rendah. Dalam studi bisnisnya, dia juga belajar tentang cara mengetik dan menggunakan telepon dengan benar, mengambil pesan, pengajuan, tapi dia sangat membutuhkannya. Jika Anda ingin bekerja di televisi, sangat penting untuk mengenali bahwa harus memiliki keterampilan lain, karena televisi adalah semua kontak pendek dan Anda yang harus melakukan sesuatu yang lain di antara aku harus membaca gurindam, broadcast, dan the stage untuk tetap berhubungan dan mencari tahu apa yang akan diproduksi. Kualifikasi salah satu tugas utama skill set adalah untuk menghasilkan standar tertulis dan kompetensi
untuk keterampilan yang akan diperlukan sebagai siaran, terus kemudian untuk film, untuk video, dan industri multimedia. Dengan menggunakan format yang diadopsi untuk kualifikasi kejuruan nasional atau NVQ. Nah, kemudian teori tersebut telah menggantikan ad hoc yang diperoleh dan kadang-kadang dijaga keterampilan dengan satu set dikodifikasi, diakui, kualifikasi, dikembangkan oleh industri, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kerja yang akan didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dipilih dalam situasi nyata atau realistis. Nah, kualifikasi profesional skill set diberikan oleh skill set bersama dengan Open University di berbagai kelas yang komprehensif. Sejak tahun 1994, kualifikasi 33 sudah diluncurkan, termasuk kamera, pencahayaan, suara, produksi, jurnalisme, make up, rambut, dan pasca produksi. Nah, keuntungan dari kualifikasi itu dalam tenaga kerja korban adalah bahwa hal itu menjamin majikan baru yang diakui tingkat kenalan dengan peralatan dan terminologi. Bahkan sebelum mereka bertemu pemohon pada saat yang sama itu adalah cara untuk menjaga kualitas dan standar di setiap kegiatan tersebut dapat dikodifikasi terdiri dari beberapa unit yang terdiri elemen, yaitu kriteria kerja dan berbagai pernyataan. Nah, pernyataan inilah sebagai konteks di mana seorang individu akan diharapkan untuk mencapai standar. Ini berarti bahwa kinerja secara keseluruhan dapat dinilai bukan tugas sempit yang dilakukan dalam isolasi dari konteks yang lebih luas. Untuk mendapatkan kualifikasi, seorang individu harus mendapatkan sejumlah unit dalam kelompok tertentu yang dinilai oleh praktisi industri berpengalaman melalui pusat penilaian yang disetujui yang dibentuk oleh majikan penyedia pendidikan. Sistem ini juga menawarkan untuk penilaian objektif yang tetap terjadi di lingkungan kerja yang nyata dan semua kendala nyata waktu dan tekanan produksi lainnya. Dan Open University di berbagai kelas yang komprehensif. Sejak tahun 1994, kualifikasi 33 sudah diluncurkan, termasuk kamera, pencahayaan, suara, produksi, jurnalisme, make up, rambut, dan pasca produksi. Nah, keuntungan dari kualifikasi itu dalam tenaga kerja korban adalah bahwa hal itu menjamin majikan baru yang diakui tingkat kenalan dengan peralatan dan terminologi. Bahkan sebelum mereka bertemu pemohon pada saat yang sama itu adalah cara untuk menjaga kualitas dan standar. Kegiatan tersebut dapat dikodifikasi terdiri dari beberapa unit yang terdiri dari dua elemen, yaitu kriteria kerja dan berbagai pernyataan. Nah, pernyataan inilah sebagai konteks di mana seorang individu akan diharapkan untuk mencapai standar. Ini berarti bahwa kinerja secara keseluruhan dapat dinilai bukan tugas sempit yang dilakukan dalam isolasi dari konteks yang lebih luas. Untuk mendapatkan kualifikasi, seorang individu harus mendapatkan sejumlah unit dalam kelompok tertentu yang dinilai oleh praktisi industri berpengalaman melalui pusat penilaian yang disetujui yang dibentuk oleh majikan penyedia pendidikan. Sistem ini juga menawarkan untuk penilaian objektif yang tetap terjadi di lingkungan kerja yang nyata dan semua kendala nyata waktu dan tekanan produksi lainnya. Tujuannya adalah untuk memasukkan setiap pekerjaan dalam industri penyiaran, film, video, dan multimedia
menetapkan fungsi umum, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk mengidentifikasi masa depan. Nah, skill set sadar akan tangguh dalam dunia yang kompetitif tanpa ruang bagi orang yang tidak siap untuk memberikan komitmen mutlak. Jadi, serta keterampilan khusus untuk area seperti kamera work atau pengarah seni, kualifikasi, pengidentifikasian campuran, keterampilan yang dipindah tangankan, yang meliputi keterampilan kreatif, keterampilan komunikasi, kemudian kemampuan pemecahan masalah, keterampilan tim, pendekatan yang lebih fleksibel untuk kehidupan, kegigihan, dan kemampuan pemasaran pribadi. Nah, unit inti yang umum untuk bagian yang berbeda dan nilai pekerjaan mencakup bidang seperti kesehatan dan keselamatan dan hubungan kerja yang lebih positif. Materi mereka menekankan kebutuhan untuk menjadi pelanggan terfokus dan prihatin dengan pemasaran pribadi. Hal ini dapat duduk dengan tidak mudah dengan pendekatan yang lebih humanis, Departemen Studi Media, tetapi mereka yang mendasari ketelitian untuk membuat bahan baik dipahami dan dapat diakses. Pelatihan dan kualifikasi skill set dan FT2. Nah, mereka telah datang ke industri sebagai freelance yang telah lama merasakan perlunya pelatihan praktis, teknis, dan untuk pelatihan ulang secara teratur untuk bersaing dengan perubahan teknologi dan peralatan. Asosiasi Sinematografi dan Teknisi Televisi atau ACCT, serikat buruh dan yang mewakili mereka yang bekerja di industri televisi sekarang, bagian dari Broadcast Entertainment Cinema Theater Union atau BECTU, menanggapi kebutuhan anggotanya dan memulai skema untuk freelance kembali pada tahun 1980-an. Membangun pada awal tersebut, skill set diluncurkan pada tahun 1992 sebagai organisasi pelatihan industri atau IPO untuk industri penyiaran film dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya dari Angelita, NIM 153190001. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang Phil Redmond, Mercy Television. Sebagai penulis sukses dari serial anak populer yang berbasis di sekolah pada yang komprehensif, Grange Hill dan Phil Redmond mendirikan perusahaan independen Mercy Television untuk mempertahankan kontrol kreatif atas karyanya sendiri. Perusahaan ini meluncurkan Brookside untuk Channel 4 ketika saluran tersebut mulai mengudara pada tahun 1982. Redmond ingin membuat seri yang akan lebih dekat dengan kehidupan nyata. Phil Redmond pernah belajar sosiologi di universitas. Dia sangat terkesan dengan cara kelas menengah. Para berjubah akademis itu mencoba untuk melihat apa yang kelas pekerja lakukan di jalanan. Kemudian, George Hill itu menjadi sukses dan beberapa hal yang Phil Redmond lakukan mulai lepas landas. Dia mulai mendapati dirinya sedang dipelajari. Orang akan menulis surat kepada Phil dan berkata, "Mengapa Anda melakukan ini? Apakah itu karena alegori ini atau sebuah alegori itu?" Mereka akan memilih pada adegan tertentu dan Phil akan berpikir kembali dan menyadari bahwa kita melakukannya dengan cara itu karena hujan dan kami harus beralih lokasi atau sesuatu seperti itu. Ketika Phil mulai keluar dari dunia televisi, dia sadar bahwa orang jenis dia itu memiliki latar belakang, yaitu sebagai seorang penulis. Dari sebuah lembaga dewan yang pergi ke sekolah yang komprehensif. Jadi dia mendapatkan dirinya sebagai seorang penulis itu dia tuh
Dari dia pergi ke sekolah yang berkomprehensif dan masuk ke dalam industri dengan menulis tentang tentang masalah sosial. Tujuan utama PIL adalah untuk membuat orang untuk meninggalkan universitas dengan gelar dan NVQ dalam disiplin pilihan mereka. Phil Redmond adalah ketua Mercy Television. Dia juga produser eksekutif Brookside dan Hollyoaks dan Wally dan profesor terhormat. Phil Redmond merupakan profesor terhormat di Media Studies di John Moores University, Liverpool. Nah, dia itu membuat kursus yang dimana itu dia tuh mencari pelatihan. Dia tuh kursus dan dia mencari pelatihan dan pendidikan ditawarkan yang dikisarkan untuk kursus kejuruan, untuk gelar khusus dan materi pembelajaran terbuka. Berbagai jenis kursusnya itu yang pertama tentang program gelar berbasis universitas. Jadi masing-masing itu memiliki kemiringan tertentu dan menyeimbangkan teori dan praktik dengan caranya sendiri. Kursus terdapat dalam paduan siswa untuk masuk ke studi media yang diterbitkan oleh UCAS, Layanan Penerimaan Universitas dan Kolase, Fulton House, Jessup Avenue, Cheltenham. Nah, yang kedua, kursus ini berbasis perguruan tinggi yang mengarah ke A-level GNVQS atau beberapa kualifikasi lama yang sekarang sedang dihapus. Ini tuh terdaftar di media kursus Inggris. Yang ketiga, kursus berbasis masyarakat. Jadi semua kursusnya itu singkat terdaftar di media dan multimedia. Ini tuh kursus pendek dari Departemen Pendidikan Institut Film Inggris 21 Stephen Street. Pelatihan profesional dalam industri ini termasuk pelatihan yang ditargetkan secara khusus, misalnya untuk penyandang disabilitas atau penyandang yang berbasis regional. Yang keempat, kursus-kursus di sekolah film dan televisi nasional, termasuk National Short Program. Pelatihan khusus ini untuk freelancer. Jadi sepanjang tahun ini, komprehensif, sekolah, panas, dan inisiatif lainnya akan ditemukan dan diiklankan di Guardian halaman. Selanjutnya itu ada tentang si Stuart Cosgrove, atau dia itu kepala program negara dan wilayah Channel 4. Ketika Stuart Cosgrove menjadi editor commissioning untuk film dan video independen di Channel 4 pada tahun 1994, itu merupakan bagian karir yang termasuk menulis pada musik dan budaya populer. Dia ini menghadirkan program-program seperti The Late Show dan program komedi sepak bola, Radio Scotland on the Ball. Terus dia juga menjalankan perusahaan produksi independen yang berbasis di Glasgow. Terus Big Star in a Wee Picture. Pada tahun 1996, ia tuh mengambil alih sebagai pengendali seni dan hiburan Channel 4. Sebelum kembali ke Glasgow untuk mendirikan Departemen 4 Negara dan Wilayah Channel 4. Selanjutnya, ada tentang Stuart Cosgrove. Beberapa orang televisi yang telah tumbuh melalui perusahaan produksi konvensional memiliki rasa jijik terhadap ide, tetapi saya pikir sangat bersemangat untuk mengatakan bahwa pelatihan dalam ide bukanlah pelatihan. Ketika orang mengatakan studi media ini, para mahasiswa tidak tahu apa-apa. Stuart berkata seperti itu. Stuart Cosgrove berpikir latar belakang dia itu adalah seperti teka-teki yang sangat menyegarkan. Karena dia mengambil pengalaman dari berbagai macam karir dia sebelumnya. Dia punya pemahaman langsung dari kesepian produsen independen yang mengapa sebagai editor. Stuart Cosgrove melakukan sesuatu yang disebut dengan The Shooting Gallery. Jadi ini adalah sebuah showcase untuk film pendek yang sebagian besar ditugaskan melalui skema seperti BFI.
Ini itu untuk para pembuat film muda untuk membuat film kartun panggil. Jadi ini film pertama yang mereka harapkan akan membuka pintu untuk membuat fitur baru. Fitur atau apapun. Dengan menyatukan mereka dan meluncurkannya dan memberikan identitas kepada mereka. Jadi sehingga dapat membuat sekitar 800.000 orang menonton di tengah malam untuk film-film yang dibuat oleh mahasiswa. Untuk banyak alasan, hal semacam ini itu membuat dia tambah bersemangat ketika melihat angka-angka yang dilihat dan berpikir menjalankan sitkom Amerika Serikat kedua yang mereka beli 6 tahun lalu itu mendapatkan 700.000 dan film pendek baru mendapatkan 800.000. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengubah ide menjadi komisi. Untuk mendapatkan program, Anda harus menunjukkan tidak hanya ide yang baik dan layak, tetapi juga harus berkompeten untuk memproduksinya. Itulah sebabnya banyak kursus sekarang termasuk unit pada kontrol keuangan dan perlengkapan menjalankan perusahaan. Efektif penganggaran dan bekerja sesuai tenggat waktu adalah komponen penting dari praktik pembuat program. Pada semua saluran utama program ditugaskan dalam konten dan ditetapkan sebagai bagian dari strategi penjadwalan keseluruhan. Kedua channel 4 dan BBC itu menghasilkan buletin dan mengadakan sesi informasi reguler untuk menjaga agar produser independen tetap mengikuti rencana mereka. Jadi biasanya melalui organisasi independen PAC. Cara lain untuk tetap berhubungan dengan editor commissioning adalah melalui acara seperti Edinburgh International Television Festival yang mengadakan lokakarya controller di mana delegasi dapat kuis saluran bus. Broadcast majalah, dan kertas perdagangan lainnya. Beberapa bagian dari industri sekarang mengambil sektor pendidikan lebih serius dan hubungan dengan lembaga pendidikan yang meningkat, tetapi komisioner tetap pasti proses yang sebagian besar informasi. Selanjutnya menargetkan penyiar Channel 4. Channel 4 terdiri dari beberapa divisi pemrograman. Ada editor komisioner untuk berbagai bidang yang berbeda, mulai dari drama dan current affairs untuk pendidikan dan di siang hari. Saluran ini menghasilkan paduan bagi produser yang sangat penting untuk membantu menyesuaikan ide potensial dengan slot yang tersedia. Setiap departemen menghasilkan catatan pendapatan dan niat, menggambarkan alur dan special season di mana program dapat dikelompokkan. Alan Helling yang mulai sebagai pembuat film independen adalah editor serta dokumenter. Alan Helling ini adalah komisioner editor di Channel 4 yang membutuhkan ide program untuk rangkaian yang direncanakan sebelumnya. Jadi dia ini cenderung mencari hal khusus yang sesuai dengan penjelasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pasca produksi. Jadi di proses pasca produksi ini kita akan membahas tentang editing dan audio. Pertama kita membahas dari audio atau suara. Jadi suara adalah dimensi terpisah dari pengalaman televisi dan bagian tak terpisahkan dari total. Proses editing menambah gambar lagu, menambah suara dalam gambar itu biasanya didominasi oleh pidato dan dialog. Tugas seorang editor yang paling penting ketika berhadapan dengan editing suara itu adalah memastikan bahwa suara yang membawa makna dari sebuah program yang jelas itu dapat terdengar baik. Dan pada saat yang sama, pengenalan lebih lapisan suara dari sumber yang berbeda dapat membuat dimensi yang kaya dan bervariasi. Pada film feature dan produksi besar, dalam peralatan digital, editing suara jauh lebih mudah. Mengapa? Karena karena track pada suara ini itu dapat terlihat di dalam monitor komputer. Nah, jadi posisinya mereka itu dapat diubah dan volume mereka itu yang diprogram dengan sentuhan mouse. Nah, jadi kekuatan suara sering diabaikan dalam menulis tentang televisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang logo dan urutan judul. Nah, jadi gambar tiang penyiaran dengan gelombang yang beredar yang memperkenalkan berita televisi pertama datang dengan lagu riang sendiri.
Nah, berita yang terkenal di 10 berkembang yang berakhir dengan bongs dari Big Bang antara masing-masing berita utama adalah sebuah tenggara di televisi Inggris. Banyak yang meratapi ketika berita ITV dipindahkan pada 1999. Dari semua suara yang meningkatkan gambar, televisi, musik adalah yang paling langsung dari efek emosional. Nah, ini adalah bagian penting dari kebanyakan drama dan banyak dokumenter. Dalam menyunting sebuah program, pemilihan dan penempatan musik sangat penting bagi perasaan program secara keseluruhan. Pengeditan suara pada tahap pengeditan suara dan peletakan track. Berbagai jenis suara akan ditempatkan pada track terpisah, sehingga dapat dipindahkan dalam kaitannya dengan gambar dan satu sama lain. Nah, pada tahap dubbing track yang terpisah akan digabungkan dan seimbang menghasilkan campuran lagu akhir. Jika pengambilan gambar dalam film, suara akan direkam pada pita magnetik dan ditransfer ke format apapun yang sedang digunakan tersebut. Nah, biasanya stok magnetik itu 16 mm dan kemudian diselaraskan dengan gambar menggunakan papan genta sebagai titik acuannya. Jika pengambilan gambar pada video, suara rekam pada track terpisah di samping gambar. Sumber lain termasuk pita 1/4 inci, mini disc digital RCD, itu jika pengeditan dalam mesin pengedit digital, sumber yang berbeda akan didigitalkan dan dimasukkan ke dalam komputer, di mana mereka itu menjadi tersedia untuk editor dengan sentuhan mouse tersebut. Nah, pada tahap peletakan track ini di mana mungkin jenis suara yang berbeda terisolasi dan ditempatkan pada track yang terpisah. Nah, ini tuh berarti bahwa mereka dapat lebih bebas dimanipulasi dan pada tahap dubbing tersebut. Nah, sumber suara itu meliputi 4. Yang pertama itu suara sinkronisasi atau sinkron, pada sumber suara lainnya, efek suara lainnya, dan musik. Suara yang disinkronkan atau sinkronisasi sebagian besar program televisi ditembak dengan suara yang disinkronkan yang datang ke ruang bersama dengan gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Damadjati Setiawan dengan NIM 1531912. Di sini saya akan menjelaskan BBC Bristol. BBC masih merupakan pemberi kerja utama, pelatih dan penyedia kerajinan untuk industri televisi. Ini adalah tempat mobil yang masih memiliki kebijakan penyelarasan 6 bulan, yang memungkinkan karyawan untuk berpindah antara departemen, namun BBC sangat terorganisir secara hierarkis. Selanjutnya ada Jeremy Howe. 10x10 diciptakan pada tahun 1988 sebagai salah satu item pendek yang mengisi kesenjangan 10 menit yang aneh antar program. Sebenarnya mereka berdurasi 9 menit 15 detik karena BBC meminta semua program menjadi lebih pendek 45 detik dari slot yang diberikan. Saya mencari sutradara dengan gaya dan dengan sesuatu untuk dikatakan sutradara dengan suara. Saya menugaskan berbagai macam film yang khas dan pribadi dan yang perlu keseimbangan di seluruh seri. Hanya sutradara yang paling berpengalaman yang biasanya mendapatkan kebiasaan seperti itu. Short and Churlish. Saluran Channel 4 untuk direktur baru dulu menggunakan kru profesional besar. Tapi saya pikir itu sulit bagi direktur baru untuk mengatasinya. Saya meminta mereka untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka. Kemudian saya mengawasi pasca produksi. BBC membeli hak untuk menyiarkan, tetapi sutradara memiliki film. Selanjutnya ada memunculkan ide. Meneliti ide program dan menulis proposal dapat menjadi bisnis yang berkomitmen dan memakan waktu yang biasanya tidak dibayar. Beberapa perusahaan independen memperkerjakan peneliti yang tugasnya adalah menyiapkan proposal program, atau Leon Klein menulis tentang waktu sebagai peneliti. Tetapi bahkan di dalam BBC, evolusi ide-ide santai antara mereka yang bekerja pada untai tertentu telah digantikan oleh biaya waktu yang cermat. Bagi seorang peneliti departemen seni, setiap jam bekerja sekarang harus dialokasi ke program siaran tertentu, sehingga
kesempatan untuk menjelajahi firasat yang mungkin tidak sampai pada suatu menjadi semakin langka. Mereka yang tidak dikerjakan oleh suatu organisasi, tetapi hanya didedikasikan untuk proyek tertentu untuk bertekad untuk mendapatkan komisi, harus menerima bahwa upaya penelitian mereka adalah waktu yang dihabiskan yang mungkin tidak membawa imbalan apapun. Sejumlah besar proposal harus ditolak sehingga penolakan tidak berarti bahwa ide itu sendiri adalah ide yang buruk. Bahkan perusahaan-perusahaan independen yang lebih besar dipersiapkan untuk sebagian besar penolakan. Pelamar harus dapat menanggung penolakan bahkan jika itu terkadang tidak baik. Selanjutnya, saya akan membahasan dana dan peluang. Pembuat program independen harus menjadi mahir dalam melacak sumber pendanaan. Memperoleh bahkan hibah kecil dapat berarti bahwa suatu pekerjaan dapat dilakukan bahkan ketika tidak ditugaskan oleh organisasi penyiaran. Subsidi dan pendanaan produksi bersama tersedia dari berbagai sumber. Panduan pendanaan anggaran rendah dari British Film Institute menyediakan tinjauan yang sangat baik dengan rincian pemberi dana dan alamat kontak. Kemudian Dewan Produksi BFI sendiri bersama dengan perusahaan televisi membiayai film layar lebar dan memiliki skema untuk film pendek oleh sutradara baru dan dana proyek produksi yang fleksibel sering digunakan untuk produksi bersama. Akhirnya ada peluang khusus bagi pembuat program baru yang disediakan oleh organisasi televisi itu sendiri. Barry Rickard, penulis dan sutradara. Barry Rickard mengatakan bahwa minat dalam politik telah mendorong karirnya ketika ia beralih dari pelatihan dalam pelaporan berita melalui penjalangan sebuah perusahaan kecil yang membuat video non-siaran untuk serikat pekerja, pemerintahan, daerah dan pedalaman hingga penulisan lepas dan sutradara yang disutradai oleh BBC dan perusahaan independen. Selama karirnya, ia telah mengambil banyak inisiatif pelatihannya, serta memanfaatkan skema dukungan usaha kecil dan hibah dan dana lainnya, dan lebih dari sekali kembali ke perguruan tinggi untuk melakukan MA. Pada 1980-an, bentuk-bentuk keuangan baru telah bersedia di luar lembaga-lembaga televisi utama. Kehadiran teknologi video yang relatif murah berarti bahwa video publisitas adalah bagian dari gudang senjata PR yang sedang berkembang. Salah satu karakteristik menarik dari karya non-broadcast adalah bahwa ia tidak harus sesuai dengan genre televisi. Selanjutnya, Barry Rickard. Ketika saya sedang belajar di Politeknik London Pusat, atau sejak berganti nama menjadi Universitas Westminster, saya berhasil mendapatkan apa yang disebut sebagai magang di sebuah bagian dari gedung senjata PR yang sudah berkembang. Salah sebagai magang di berarti lokal di bagian utara New York. WSKG Binghamton menjadi pekerja magang, mulai dari meneliti berita lokal hingga bekerja di kamera. Saya baru berusia 18 tahun pada waktu itu, tetapi saya jelas tentang apa yang ingin saya lakukan dan berusaha keras untuk mendapatkan jabatan itu. KQED adalah stasiun ke-7 terbesar di jaringan public broadcasting system, mengasihkan dan sangat bersemangat. Peneliti sangat mencakup spektrum ini, item berita lokal, mulai dari bagaimana bertemu langsung dengan pria yang memakai binatu hingga sadomasochisme. Ketika saya melamar ke BBC, mereka tidak percaya bahwa saya bisa mendapatkan pengalaman yang saya miliki dan dalam hal apapun tidak tertarik pada sistem Amerika.